Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, suatu hari Abu Jahal menemui CS-CS-nya itu di sekitar Ka'bah, karena disitulah memang tempat mereka nongkrong. Lalu Abu Jahal berkata kepada mereka, "Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum?" Apakah Muhammad masih mengotori wajahnya dengan debu-debu di hadapan kalian? Apa maksudnya? Sholat, sujud maksudnya. Lihat bahasa penghinaannya ya. Teman-temannya bilang, "Naam, iya." Lalu kembali Abu Jahal mengatakan, "Wallati wal Uzza," disumpah demi berhalanya, demi Lata dan Uzza. "Lain ra'aituhu yaf'alu dzalika la'ata'anna raqabatahu wa la'u'affiranna wajhahu fit turab." Demi Lata dan Uzza, jika aku melihat dia melakukan itu, saya akan injek lehernya. Kan posisinya sujud. Saya akan injek lehernya. Kemudian saya akan masukkan kepala dia ke pasir. Lalu tak lama kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah untuk sholat. Sedangkan Abu Jahal ada di situ dengan sumpahnya tadi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, Abu Jahal di sana. Saat itulah Abu Jahal ingin melampiaskan amarahnya dan ingin menunaikan sumpahnya, karena pantang bagi dia untuk mengingkari sumpahnya. Dia ingin melampiaskan amarahnya itu, melakukan sumpahnya. Ketika dia maju, tiba-tiba Abu Jahal ini mundur ke belakang dengan menahan badannya, kedua tangannya, dia giniin badannya. Dia mundur dengan meletakkan tangannya seperti ini. Sontak teman-temannya bingung. Lalu dia mengatakan, teman-temannya berkata, "Apa yang terjadi dengan dirimu, wahai Abu Jahal?" "Saya melihat sebuah parit, dan di parit itu ada api yang sangat menyala, membara. Kemudian di situ ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Sudah parit, membara, di situ ada penghalangnya lagi. Ada sesuatu yang menghalanginya." Ketika Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, beliau mengatakan, jika Abu Jahal berani tadi maju, maka dia akan ditarik oleh para malaikat masuk ke dalam lubang itu. Jadi apa yang dilihat oleh Abu Jahal itu adalah sebuah kenyataan. Dan riwayat ini, kisah ini menjadi sebab turunnya surat Al-Alaq ayat yang ke-6 dan seterusnya. Apa kaitannya dengan surat Al-Alaq ayat pertama yang merupakan itu wahyu pertama kepada Rasulullah SAW? Ayat 1-5 menjelaskan nikmat Allah kepada manusia, di mana Allah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sempurna. Khalaqal insana min 'alaq.
Allah ciptakan manusia ini sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna akalnya, dan sempurna hatinya. Dan Allah pun setelah itu memberikan nikmat yang begitu besar kepada manusia, sehingga manusia tak akan mampu untuk menghitung, mendata apa aja nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah meminta manusia untuk belajar, mempelajari kekuasaan Allah, mempelajari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepadanya agar dia menjadi seorang manusia yang beriman dan taat kepadanya. Tapi yang terjadi justru lawannya, dia malah melampaui batas, melawan, ingkar terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, itulah kaitan ayat yang ke-6 seterusnya dengan yang di depannya. Makanya Allah mengatakan, kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia ini layatgha. Sungguh manusia ini melampaui batas. Di sini ada penekanan-penekanan kata yang berulang, yaitu inna, itu penekanan kata. Kemudian la yadgha, ada huruf lam, la, itu penekanan yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sifat melampaui batas. Manusia yang mana? Apakah semua manusia? Ya, semua manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu. Apa sifat manusia yang bakal melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna, ketika dia merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Berarti siapa jemaah? Siapa orang yang merasa dirinya tak membutuhkan orang lain? Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah sosok orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak. Allah kasih dia harta, Allah kasih dia kekayaan, Allah kasih dia harta yang lebih dari orang lain, Allah kasih dia kekuasaan. Saat itu dia merasa dirinya nggak butuh sama orang. Dia ngerasa an-ra'ahu, dia melihat dirinya itu. Jadi orang yang sudah nggak butuh karena ngerasa dirinya kaya, justru dia mengatakan orang lain lah yang butuh sama gue gitu ya. Padahal kan enggak, dia butuh orang gitu kan. Kalau dia nggak ada orang, itu juga usahanya nggak akan jalan gitu kan ya. Tapi itulah mental orang-orang yang seperti ini. Ketika Allah berikan dunia seperti yang dia mau, maka muncullah sifat yang seperti itu, istaghna. Istaghna artinya dia sombong. Nah, disitulah muncul sifat layatgha, tagha, melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas itu apa jemaah? Melampaui batas sebetulnya itu kan sebuah perumpamaan. Ketika Allah mengumpamakan hukum ini ibarat batas kepemilikan lahan, tanah. Kan? Maka kita tidak boleh keluar dari batas lahan itu. Karena di luar itu sudah menjadi milik orang. Diumpamakan pula oleh Allah dan Rasulnya dengan jalan yang lurus, yaitu sirat mustaqim, di mana kita diperintahkan untuk berjalan di jalanan yang lurus ini. Jangan keluar,
dengan belok ke kanan, belok ke kiri, keluar dari pagar. Nah, sikap keluar dari pagar inilah disebut dengan melampaui batas. Jalan yang lurus itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Pagar pembatas dinding yang ada di samping jalan inilah larangan-larangannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang panjang itu. Batas dinding ini larangan. Mereka yang melampaui batas berarti mereka yang meninggalkan perintah dan dijebol itu larangan-larangannya sama dia. Dikerjakan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah sosok yang disebut dengan istilah melampaui batas. Di innal insana la yadgha ar-ra'ahu staghna. Ketika dunia itu ada pada dirinya, disitulah yang namanya jebakan syahwat. Ya, yang disebut dengan fitnah syahwat. Itulah jebakan syahwat yang ada pada dirinya. Di saat dia berada dalam jebakan syahwat, maka pastilah komandan dari jebakan syahwat itu siapa? Setan pasti akan menggiring dia untuk keluar dari jalur ini, jalan yang lurus ini. Nah, itulah yang disebut dengan nama sikap melampaui batas. Kapan dia merasa dirinya dan berada dalam jebakan? Sekali lagi dunia. Dunia dia. Ketika usaha merasa mapan, jabatan di tempat dia bekerja, dia merasa mapan di sana, memiliki jabatan, ada anak buah yang dia miliki, saat itulah mulai dia berada dalam jebakan-jebakan itu tadi. Layatgha, dia akan melampaui batas keluar dari tatanan itu dengan satu alasan, kesibukan duniawi. Ini sejalan dengan ayat Alhaakumut Takatsur. Sejalan pula dengan ayat Wailul likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malan wa addada. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang memberikan makna bahwa syahwat ini memalingkan manusia dari jalan yang sebetulnya. Lalu muncullah watak sombong. Apa itu watak sombong itu? Istaghna. Jadi merasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Kemudian watak sombong itu karena dia merasa lebih tinggi, maka akan sulit bagi dia untuk menerima nasihat dari orang lain. Sulit menerima nasihat. Seorang pejabat, kebetulan anggota DPR aktif waktu itu, bilang sama kita, menasehati pejabat itu kayak ngomong dengan tembok ente, katanya dia. Percuma ente ngomong sama mereka, kayak tembok. Kalau ngomong sama mereka berdua, 4 mata, baru itu didengar ente. Ini pengakuan dari mereka yang berada di area itu ya. Itulah yang memang Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran. Ar-ra'ahu staghna. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pelajarannya apa? Hati-hatilah kita dengan fitnah dunia. Bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Tapi dunia ini jangan dijadikan sebagai pijakan utama dalam hidup. Tapi dunia ini hanya sekedar bekal perjalanan saya saja. Kalau Allah memberikan bekal saya cukup, nah itulah nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah memberikan bekal kepada saya lebih, berarti saya harus berbagi kepada yang lain. Tapi kalau bekalnya kurang, tidak. Karena Allah menciptakan manusia
dengan budget anggaran yang cukup buat dia. Ini prinsipnya. Jadi dunia, makanya doanya apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama saya. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai harapan, keinginan, capaian, ilmu saya yang paling utama. Tidak. Tapi dunia hanya sekedar bekal. Untuk kemana? Untuk berjalan saya menuju nikmat yang lebih besar lagi. Nah, itulah muslim. Ya, itulah muslim. Makanya di dalam ayat Al-Quran tidak ada pujian terhadap dunia. Tapi yang ada adalah pujian kepada orang yang beriman dan beramal. Ya. Celaan yang merendahkan dunia ya yang banyak. Nah ini yang banyak terjadi di era sekarang. Akhirnya muncullah generasi-generasi muslim yang memiliki sifat melampaui batas. Tak peduli lagi dengan kewajiban dia kepada Allah. Salat mereka tinggalkan. Sedekah, zakat sama. Puasa Ramadan hanya sekedar pasukan penggembira di awal. Dan seterusnya. Apa yang dilarang oleh Allah, cuek mereka. Tak peduli mereka semuanya. Nah inilah gerombolan masyarakat orang yang disebut dengan nama At-Taghin. Yang di surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada, terus lit-taghin. Neraka jahanam itu akan mengintai, memantau, meneropong. Siapa? Taghin, orang-orang kayak gini. Nah ini jatah gue nih. Nah sampai kapan ya kalau nggak dapat hidayah dia, kalau nggak berusaha untuk berubah. Makanya kelanjutan dari ayat ini adalah berupa ancaman dari Allah. Inna ila rabbika ruja'a. Sadarlah wahai umat manusia bahwa kalian itu pasti akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan pulang. Makanya disebut pulang. Berarti kita tempat di sini ini kayak orang bertamu aja. Sesaat yang ada waktunya nanti kita akan pulang ke rumah kita. Diumpamakan pula dengan orang yang bepergian. Diumpamakan pula di hadis yang lain dengan orang yang nyebrang jalan. Dan seterusnya perumpamaan-perumpamaan dunia ini. Diperumpamakan pula dalam hadis yang lain seperti orang yang berteduh di sebuah pohon, di bawah pohon, nanti dia akan melanjutkan perjalanan. Itu orang yang berteduh, nyebrang jalan, bepergian, ini kan durasi waktunya apa? Pendek. Orang yang merantau, dia tahu bahwa saya merantau, saya di sini cuma ngumpulin uang, biar saya pulang nanti sana membangun rumah dan sebagainya, pekerja-pekerja. Sehingga dia rela bekerja keras untuk mendapatkan itu, itulah seharusnya. Nah, Allah ingatkan, inna ila rabbika ruja'a. Ingat, kalian itu bakal pulang loh. Sebanyak apapun duit yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, kemewahan yang Anda miliki, toh semuanya akan sama dengan orang yang paling miskin sekalipun. Semuanya sama. Tak ada perbedaan dalam ujungnya. Semua akan kembali kepada satu yang disebut dengan kain kafan dan kuburan. Sehebat apapun dia, toh dia akan menikmatinya hanya hitungan waktu saja kok, sebentaran. Jabatan, berapa lama dia menikmati? Mobil mewah, berapa lama dia menikmatinya? Toh setelah 2 tahun sudah tidak dibilang mobil baru lagi. Ya kan? Sudah nggak ada harganya, jadi mobil tua. Pajaknya aja turun terus.
Sudah begitulah manusia. Badan yang kekar. Berapa lama Anda menikmati kekaran tubuh Anda? Habis itu muncul lemah. Otot yang kuat sudah tak berlaku lagi. Begitu seterusnya lah jemaah. Inilah ancaman. Agar manusia sadar, janganlah Anda terlalu lama tenggelam di dalam jebakan fitnah dunia itu. Wanita cantik, berapa lama Anda cantik? Berapa lama Anda bertahan dengan kecantikan Anda? Anda akan capek sendiri dengan mengurusi wajah Anda itu. Mungkin ketika umur muda tak begitu sulit untuk merawat wajah Anda. Tapi kalau Anda sudah mulai tua, capek Anda merawat wajah Anda. Anda harus melawan ketuaan. Sehingga banyak produk-produk yang ngibulin perempuan. Tahu ngibulin jemaah? Bohongin perempuan, anti penuaan. Mana ada anti penuaan? Tua ya tua, pasti akan tiba. Anda akan capek dan terus capek, Anda dibikin capek untuk itu. Ujung-ujungnya kegagalan, yaitu apa? Tua pasti akan tiba. Kecantikan pasti akan hilang, keriput pasti akan datang, kendor pasti akan ada. Sadarlah, yang bikin kita bahagia bukan itu. Ya. Makanya para ulama mengatakan Allah sudah hukum Abu Jahal. Allah sudah bayar Abu Jahal dengan cash. Kapan? Pada waktu perang Badar. Karena perang Badar itu tahun kedua Hijriah, komandannya Abu Jahal. Dia komandan langsung pertempuran itu. Dengan tubuhnya yang kekar, besar, suaranya yang menggelegar, kemudian ditakuti oleh semua orang, dikenal dengan seorang sosok yang tangguh, tak terkalahkan. Tapi semua itu hanya sebatas katanya. Ketika kekuasaan Allah bicara, maka saat itu pula Abu Jahal benar-benar dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibunuh oleh seorang anak kecil yang sekelas anak SMP. Sebetulnya dia tidak diperbolehkan untuk ikut perang Badar. Karena kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang boleh ikut perang itu umurnya 16 tahun ke atas. Seusia berapa? SMP ya, SMA ya. Usia 16 ke atas boleh ikut perang. Di bawah 16, SMP berarti ya, tidak diperbolehkan. Dan banyak para sahabat yang muda-muda saat itu tidak diperkenankan karena faktor usia. Termasuk sosok yang bernama Mu'ad dan Muawwid ini. Dia tidak diperkenankan, tapi dia masuk itu di tengah jalan. Sehingga lepas kontrol dari pengawasan Rasulullah SAW. Di tengah-tengah pertempuran dia masuk. Disitulah dia mencari sosok mana Abu Jahal. Ketika dia bertemu dengan Abu Jahal, dia tidak butuh waktu yang lama untuk membunuh sosok tubuh yang kekar, besar, tinggi, kuat, kekar, dan seterusnya. Tidak butuh waktu lama dia. Dia sebentaran aja mampu memotong kakinya Abu Jahal. Dipenggal kakinya dia, sekali tebas pedang. Padahal anak kecil loh ini. Sekali tebas pedang, kakinya dia sudah lepas. Terjatuh, yang satunya lompat, lalu ditusukkan pedangnya, dihunuskan pedangnya persis di dadanya dia. Selesai. Dihina oleh Allah. Ya, dihina dengan sesuatu yang memang menunjukkan itulah yang Anda banggakan, hanya diselesaikan oleh anak kecil dalam hitungan menit saja kamu. Allahu Akbar. Jadi ini sebuah ancaman yang luar biasa.
Inna ila rabbika ruj'a. Lalu Allah menyebutkan sifat-sifat perilaku orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat yang selanjutnya, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Coba kamu lihat sosok yang suka menghalang-halangi seorang hamba yang lagi sholat. Ini di awal Islam loh jemaah. Sampai sekarang ada nggak? Hah? Banyak. Ara'aita, coba Anda lihat. Alladzi yanha, sosok yang suka melarang, menghalangi. Siapa? Abdan, seorang hamba. Idza shalla, ketika dia mau sholat, mau ibadah, dihalang-halangi. Tentu kalau zaman dulu menghalangi itu secara fisik dan langsung. Memang benar-benar dicegah, nggak boleh. Tapi kalau sekarang bisa dua-duanya jemaah. Memang dihalangi dengan fisik, dilarang, tidak boleh. Atau dengan cara intimidasi. Media sosial dia main di sana. Yang Anda lebih ngerti di sana. Orang yang mau ibadah, orang yang mau sholat, orang yang mau belajar ilmu syar'i dihalang-halangi, dicegah, diusir. Ini sifat mereka-mereka ini sudah. Alladzi la yatgha. Inilah manusia-manusia yang melampaui batas. Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Rasulullah SAW kalau sholat dihalang-halangi, enggak boleh. Ya. Begitulah seterusnya sampai muncul hijrah ke Madinah itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW merasa Makkah sudah tidak kondusif lagi. Ya, sudah tidak kondusif, tidak bisa. Muncullah hijrah ke Madinah itu. Sekarang masih, tapi alhamdulillah kita masih bisa melakukan ibadah dengan leluasa, walaupun di sana sini muncul fenomena-fenomena yang seperti ini. Ya. Mungkin kalau secara fisik di Jakarta kita tidak menemukan, di kota besar tidak menemukan orang yang melarang orang lain untuk sholat. Ya. Tapi kalau di daerah jemaah ada. Apalagi daerah-daerah yang antara muslim dengan non-muslimnya cukup kuat. Ya, yang non-muslim mampu mempengaruhi muslim yang abal-abal. Nah, ini yang luar biasa ini. Di beberapa daerah yang seperti itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini ciri mereka. Abdan idza shalla. Orang ibadah kok nggak boleh. Orang sholat nggak boleh. Orang mau haji dipersulit. Kemudian perempuan mau pakai jilbab dilarang. Nggak boleh. Dilarang ngantor pakai jilbab. Dilarang kuliah pakai jilbab dan sebagainya. Kerja, orang kerja jenggotan dilarang di kantor. Ya, dilarang kerja jenggotan. Begitulah seterusnya jemaah. Orang-orang, kita tidak bicara tentang hukum, kita bicara tentang mereka yang ingin beribadah kepada Allah. Kenapa kok dihalang-halangi? Kenapa kok dicegah? Ya, kita janganlah menjadi bagian dari orang-orang yang dicela oleh Allah. Nanti kehinaan akan menimpa mereka. Loh, mungkin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bukankah ini cerita tentang orang kafir? Allah kan tidak bicara tentang kata-kata kafir di sini. Tidak ada diksi kafir di sini. Allah hanya menyebutkan apa di sini? Sifat. Memang sebab turunnya surat ini berkaitan dengan orang kafir. Tetapi yang Allah turunkan redaksinya bersifat apa? Umum. Allah menyebutkan sifat-sifatnya aja. Berarti apa? Siapapun orangnya.
Yang memiliki sifat itu berarti dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Pasti Allah akan menghinakan orang-orang itu. Pasti Allah akan memberikan azab pada orang-orang yang seperti ini. Ya. Makanya prinsip besarnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketaatan, ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Orang mau belajar dihalangi, dicegah. Tetapi orang kafir, Nasrani yang lagi kebaktian malah dijaga. Ini logika akal dari mana gitu loh. Perempuan yang ingin menjaga kehormatannya dengan menutupi apa yang menjadi modal utama pada dirinya, yaitu kehormatan dirinya dengan jilbab, malah dilarang. Justru dia malah menerima perempuan yang terang-terangan membuka auratnya. Perempuan yang dengan sadar bahwa dia menghina dirinya sendiri. Ini logika dari mana? Ya. Tidak lain, inilah manusia-manusia yang melampaui batas itu ya. Na'udzubillah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Cobalah kamu melihat sosok yang dilarang-larang itu adalah mereka yang ingin berjalan di atas kebenaran. Huda, 'alal huda. Mereka ini orang yang ingin berjalan di atas kebenaran, di atas huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amara bittaqwa, dia mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah, terus Anda larang-larang. Kalau terjadi perbedaan, ya bukankah ada jalan yang lebih mulia yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Kalau Anda merasa berbeda, pakai cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Apa artinya? Diskusilah dengan cara yang baik. Gunakan diskusi. Wa amruhum syura bainahum. Urusan kalian itu musyawarah. Ayo dudukkan, musyawarahkan. Cari yang terbaik buat semua. Buat masyarakat, buat semuanya. Belum paham tentang konsepnya, tentang hukumnya, duduk diskusikan. Pakai dalil, bukan pakai okol dan otak. Bukan. Bukan pakai akal. Diskusi di sini bukan pakai akal. Tapi diskusi di sini pakai dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kita kembalikan pakai akal kita, pakai kelompok kita, pakai ADART lembaga ormas, nggak akan kelar. Maka semua akan mengangkat bendera seterusnya. Maka indahnya ayat Al-Quran, ini firman Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada bagaimana para sahabat dulu memahami Islam dengan benar. Kembalikan, karena inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Karena inilah wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Siapa yang kembali kepada Allah, taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia nanti akan bersama dengan para nabi, para sahabat, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Maka inilah pertemanan. Jadi kembalikanlah kepada mereka. Kalau dirasa ada sebuah perbedaan, duduk, diskusi yang enak. Diskusi pakai dalil. Bukan saling apa? Adu otot, tidak. Islam dengan sesama muslim tidak kenal yang namanya adu otot. Yang kenal adalah apa? Fas'alu ahla dzikr. Bertanya kepada orang yang ngerti Quran. Bertanya kepada Al-Quran dan hadis dengan pandangan para sahabat, bukan pandangan masing-masing.
Jadi di sini indahnya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Orang-orang yang Anda halang-halangi, Anda cegah-cegah, ini adalah mereka yang ingin berjalan di atas petunjuk. Mereka mengajak orang lain kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Coba kamu lihat, inilah mereka yang melarang-larang, inilah kadzdzaba wa tawalla, orang-orang yang mendustakan dan yang berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya. Serem kan akhirnya? Kadzdzaba wa tawalla, ini mendustakan Quran, membuang Al-Quran, membuang petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawalla, berpaling dari Quran, berpaling dari petunjuk Rasul SAW, meninggalkan para sahabat umat Rasul yang paling mulia, justru kembali kepada musuh-musuh Islam yang dijadikan patokan sama mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah menantang mereka, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau kalian tidak menghentikan perbuatan kalian seperti ini, gue tarik lo masuk neraka jahanam. Pasarnya itu jemaah. Lanasfa'an itu artinya kami akan tarik dia. Apanya yang ditarik? Kepalanya, ubun-ubunnya ditarik oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Selama ini dia adalah manusia yang kerap kali membuat kebohongan-kebohongan dan perbuatan-perbuatan dosa. Falyad'u nadiya, kalau kalian ingin melawan, lawan saya, kata Allah. Saya akan masukkan kalian ke neraka, lawan saya di neraka nanti. Halangi keinginan saya. Panggil teman-teman kamu, laskar-laskarmu, panggil nanti untuk mencegah dirimu masuk neraka. Kalau saya, kata Allah, saya akan panggil sanad'uz zabaniyah, saya akan panggil malaikat-malaikat yang jaga neraka jahanam. Mampu ngelawan kamu. Siapa lu? Ini tidak ada Pak ancaman yang lebih serem seperti ini di Quran. Lalu Allah bilang kepada umat Islam yang ingin berjalan di atas huda, petunjuk, yang ingin ketakwaan. Allah bilang apa sebagai penutup surat ini? Indah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Solusinya dua, apa? Tinggalkan orang-orang ini mas. Ya. Kalau dia mengaku dirinya dai, ustadz, jangan didengerin. Kalau teman, jangan berteman sama dia. Lalu yang kedua, wasjud waqtarib, rajinlah ibadah dan dekatkan diri kamu sama Allah. Inilah surat Al-Alaq, luar biasa isi. Ya, ini yang bisa saya jelaskan secara sangat ringkas karena keterbatasan waktu ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sepertinya waktunya sudah kelewat saya ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.